Salam PPG, senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga, amin. Video model pembelajaran ini berisikan langkah-langkah model pembelajaran berkaitan dengan materi, teori, strategi, dan komunikasi bisnis. Video ini menggunakan model pembelajaran ARCS, yaitu Attention, Relevant, Confident, dan Satisfaction. Video ini juga menggunakan pendekatan student center sehingga siswa lebih dominan di dalamnya. Video ini membantu dan memberikan ide terhadap guru mengenai materi, teori, strategi, dan komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teori strategi komunikasi bisnis. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan bertanya dengan kalian, apa itu sebenarnya komunikasi bisnis? Kemudian, mengapa kita harus melakukan komunikasi bisnis? Kemudian, siapa yang boleh melakukan komunikasi bisnis? Ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, silahkan Mas Incin. Menurut saya, komunikasi bisnis merupakan semua interaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan sejak perusahaan tersebut berdiri. Oke, baik sekali Mas Cincin. Kemudian, apakah perusahaan yang besar-besar saja yang boleh melakukan komunikasi bisnis? Ada yang memberikan pendapat? Saya, Bu. Silakan Mbak Rindi. Menurut saya, komunikasi bisnis itu bukan hanya untuk perusahaan besar saja, Bu. Namun, perusahaan kecil pun juga memerlukan komunikasi bisnis untuk keberlangsungan usahanya. Itu, Bu. Ya, benar sekali apa pendapat kalian yang sudah memberikan pendapat tadi. Nah, memang komunikasi itu paling tidak itu terdiri dari pihak pengirim dan penerima pesan. Nah, di sini bisnis sendiri diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, mengapa komunikasi itu juga diperlukan dalam bisnis? Karena komunikasi itu bisa menjalankan sebuah bisnis sebagai pengelola suatu bisnis tersebut. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video, nanti tolong kalian amati dan tolong kalian kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teori, strategi, dan komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya komunikasi bisnis dan penerapannya di dunia kerja yang sesungguhnya serta dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ada baiknya juga kita untuk mengetahui apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal ataupun interpersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Tidak dapat dipungkiri, komunikasi bisnis merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, khususnya dalam sebuah bisnis. Bahkan melihat urgensinya, komunikasi bisnis menjadi sebuah mata kuliah tersendiri di program studi tertentu, misalnya ekonomi manajemen. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kesalahpahaman seringkali terjadi, bahkan terkadang dapat menyebabkan permasalahan yang fatal. Dalam contoh kecil, semisal kita sedang membeli permen di toko. Kemudian si penjual bertanya, beli berapa? Kemudian kita menjawab 3. Maka bisa jadi si penjual memberikan kita 3 buah permen, ataupun 3 pak permen, atau bisa jadi si penjual mengartikannya dengan 3 dus permen. Dalam contoh besar, ketika seorang utusan dari perusahaan akan membuat janji pertemuan dengan klien, kemudian utusan tersebut menyebutkan untuk bertemu pukul 8, bisa jadi klien tersebut datang pukul 8 pagi ataupun pukul 8 malam. Apabila ternyata terjadi kesalahpahaman tersebut, maka ketidaknyamanan dalam menjalin kerjasama akan terjadi. Bahkan bisa jadi negosiasi yang akan dilakukan benar-benar dibatalkan karena salah satu pihak menganggap pihak yang lain tidak bersikap profesional.
Melalui beberapa contoh yang telah disebutkan tadi, mungkin telah terbayang dalam benak kita betapa pentingnya komunikasi yang baik, terutama dalam hal berbisnis. Selanjutnya, secara mendetail, saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi bisnis. Pertama, komunikasi bisnis diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Seperti contoh sebelumnya, ketika seorang utusan perusahaan berjanji untuk bertemu dengan klien pukul 8 malam di sebuah restoran 24 jam sembari makan malam, dan dia bertanya kepada kliennya, "Apakah Anda punya waktu untuk bertemu di restoran A besok hari Selasa pukul 8?" Kemudian klien tersebut mengiyakan dengan berasumsi bahwa pukul 8 pagi adalah jam kerja, atau restoran A tersebut terkenal dengan menu sarapan yang sangat lezat, atau asumsi-asumsi lain yang terbersit di dalam pikiran. Kemudian tanpa bertanya lebih lanjut, ia segera mempersepsikan pukul 8 tersebut sebagai pukul 8 pagi dan mengiyakan. Kesalahpahaman tersebut tentunya dapat dihindari apabila si pembuat janji mengucapkan dengan jelas dan lengkap bahwa ia ingin bertemu pada pukul 8 malam atau pukul 20 sambil makan malam. Dalam contoh ini, peran komunikasi bisnis dalam meminimalisasi kesalahpahaman dapat dimengerti karena salah satu materi pembelajaran dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif berarti bagaimana pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikan dapat dipahami dan menghasilkan efek yang sesuai dengan tujuan dilakukannya komunikasi. Selain berkomunikasi dalam bentuk suara, kesalahpahaman komunikasi juga dapat terjadi dalam bentuk teks atau tulisan. Dalam contoh sederhana adalah percakapan antar mahasiswa melalui aplikasi chatting. Semisal ada seorang teman yang menulis, "Dosen sudah datang" atau "sudah masuk". Kemudian, kita dengan tergesa-gesa berlari masuk ke kelas dan ternyata kelasnya masih kosong. Tentu saja kita merasa kesal atau merasa tertipu. Ternyata teman kita tadi sedang bertanya, bukan memberi informasi. Tetapi karena sebuah teks tidak memiliki intonasi, akhirnya kita sulit membedakan apakah pesan dari teman tadi adalah pertanyaan ataukah pernyataan, sehingga tanda baca serta kalimat efektif sangat diperlukan dalam komunikasi, terlebih dalam komunikasi bisnis. Kedua, komunikasi bisnis membantu kita dalam membangun tim bisnis. Dalam sebuah kerja tim, komunikasi tentu tidak bisa lepas dari suatu kelompok kerja. Ketika komunikasi yang dilakukan antara anggota bersifat efektif, maka kinerja tim juga akan lebih baik, lebih cepat, serta lebih tepat. Sebab masing-masing anggota telah memahami apa yang harus mereka lakukan. Seorang pimpinan yang selalu mengkomunikasikan tentang target kerja dengan jelas dan dengan cara yang baik tentu akan lebih disenangi daripada seorang pimpinan yang berlaku sebaliknya. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Komunikasi bisnis dalam poin ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan dengan pihak customer. Ketika seseorang sedang bingung di counter HP karena bimbang antara membeli iPhone XS Max atau Samsung Galaxy S10 Plus, pramuniaga toko tersebut sebaiknya membandingkan dengan gamblang secara mendetail baik dari segi kapasitas baterainya, memorinya, kameranya, resolusi, harga, serta keunggulan masing-masing produk, dan akan lebih baik lagi bila pramuniaga tersebut juga memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan. Cara menyampaikan informasi tersebut juga harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan si pembeli dengan menjatuhkan reputasi salah satu produk, apalagi bila sampai menjatuhkan martabat pembeli dengan menyinggung daya beli dengan kalimat yang kurang baik.
Dalam berhadapan dengan customer inilah kemampuan komunikasi bisnis seseorang sangat diuji. Apabila pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan, maka pelanggan tersebut bisa menyimpulkan bahwa pelayanan di toko tersebut sangat baik. Bahkan bisa jadi kemudian ia merekomendasikannya ke orang-orang di sekitarnya. Keempat, komunikasi bisnis membantu dalam membangun suasana yang positif dan kondusif. Surat cinta? Buat dia. Galau PHP. Kesalahpahaman semacam itu tidak mustahil terjadi di luar dunia iklan. Dan tentu saja hal itu bisa menyebabkan suasana menjadi tidak nyaman. Seandainya saja si perempuan mengatakan secara rinci di awal bahwa ia meminta tolong untuk menyampaikan sebuah surat kepada laki-laki di sebelahnya, maka di akhir iklan, si laki-laki berkacamata tidak akan berawan-awan dan berpetir-petir sehingga kehujanan. Sebagai contoh dalam dunia kerja, komunikasi bisnis yang baik juga dibutuhkan meski itu berhubungan dengan interaksi secara vertikal dengan atasan maupun horizontal sesama rekan kerja. Berikut video yang mencontohkan tentang komunikasi dalam sebuah perusahaan yang kurang baik serta kurang efektif. Ada yang ingin menambah? Menurut saya rencana yang Anda presentasikan memiliki beberapa kelemahan di sisi. Tidak, ini tidak ada kekurangan sedikit pun. Saya sudah merencanakannya ini dari jauh-jauh hari dan dilihat dari statistika yang ada, ini adalah rencana yang paling baik. Mungkin akan lebih baik jika Anda memperhatikan hal-hal yang ada di dalam proyek Anda. Tidak. Ini sudah sangat sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali di sini. Di rencana ini tidak. Dengan contoh video tadi, kita dapat memahami bahwa ternyata komunikasi bisnis tidaklah selalu tentang memberi dan menyampaikan informasi, melainkan diperlukan juga di dalamnya memahami informasi yang diberikan kepada kita. Komunikasi tidak hanya bersifat satu arah, melainkan ada feedback yang harus didapatkan. Dengan menelaah pesan yang dilakukan oleh rekan bisnis kita dengan baik, maka kita dapat memberikan sebuah timbal balik yang sesuai sehingga terjalinlah komunikasi bisnis yang baik. Sebenarnya, urgensi pembelajaran komunikasi bisnis masih sangat banyak di luar 4 yang saya sebutkan tadi. Tetapi dengan pemaparan yang sedikit itu saja, kita sudah dapat melihat betapa pentingnya skill yang berkaitan dengan komunikasi bisnis yang baik untuk menjalin sebuah kerjasama atau membangun reputasi perusahaan. Sebuah bisnis yang baik dan profesional tidak akan lepas dari penerapan komunikasi bisnis yang baik pula. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video yang Ibu putarkan. Nah, di situ terlihat bahwa komunikasi bisnis itu memang sangat penting. Nah, di sini komunikasi bukan hanya untuk berhubungan dengan sesama saja, tetapi komunikasi bisnis itu penting untuk mengelola sebuah bisnis. Komunikasi bisnis juga diperlukan untuk pentingnya sebuah komunikasi bisnis itu untuk perusahaan yang besar dan kecil sekalipun seperti UMKM. Nah, di sini untuk memperkuat kalian apa itu komunikasi bisnis, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kalian berhitung 1-3 dari Mbak Sarah, kemudian Yadi dan Mas Slamet. Gitu ya. Tolong berhitung Mbak Sarah. Oke, silakan berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke anak-anak, tadi kalian sudah berhitung, kemudian Ibu mohon kalian yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kemudian angka 1 bergabung dengan angka 1 menjadi kelompok 1, kemudian angka 2 dan angka 2 menjadi kelompok 2, dan angka 3 dan angka 3 menjadi kelompok 3, seperti itu. Silakan berkelompok. Baik anak-anak, apa kalian sudah berkelompok dengan kelompok kalian masing-masing?
Oke, tugas kalian hari ini yaitu menganalisis mengenai komunikasi bisnis dan strategi komunikasi bisnis. Tolong dicatat. Kemudian, apakah perusahaan sekarang kebanyakan sudah menerapkan komunikasi bisnis seperti video yang Ibu contohkan tadi? Tolong nanti dicatat di selembar kertas, terus nanti diskusikan bersama-sama. Silakan. Jadi nih, menurut aku sih ya, komunikasi bisnis itu adalah suatu pertukaran informasi, gagasan, pendapat, kemudian juga instruksi. Nah, itu penyampaiannya bisa melalui personal maupun impersonal. Nah, itu bisa melalui apa aja? Bisa melalui simbol-simbol, kemudian sinyal-sinyal. Nah, sehingga dengan itu bisa didapat pemahaman yang sama antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurutku sendiri itu komunikasi merupakan komunikasi yang digunakan dalam bisnis. Jadi komunikasi bisnis itu bisa digunakan verbal maupun non verbal untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis tersebut. Ya, ya. Oke, ini kan kita tadi kan udah bahas pengertian komunikasi bisnis kan ya. Nah, gimana kalau misalkan selanjutnya kita bahas itu aja, strategi komunikasi bisnis. Gimana? Ya. Kalau misalkan dimulai dari Sarah gimana? Gini nih, dari referensi yang aku baca, strategi komunikasi bisnis itu memang bagian paling penting untuk kelancaran suatu bisnis. Nah, ada beberapa cara. Itu yang pertama ada produk. Nah, produk itu berupa barang fisik, jasa, manusia, tempat, ide kreatif, organisasi, dan lainnya. Kemudian, produk itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Lalu, untuk strategi pemasaran dalam hal produk ini berupa keragaman produk, kemudian ada feature, desain, lalu ada nama brand, packaging, dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada harga. Harga itu merupakan komponen yang paling penting dalam strategi pemasaran. Kemudian harga suatu produk itu seharusnya terjangkau untuk target pasar produk tersebut. Dan untuk strategi dalam hal harga ini dapat berupa allowance, kredit, lalu juga ada diskon, jangka waktu pembayaran, dan lainnya. Lalu yang ketiga itu ada place. Place di sini itu merupakan tempat yang digunakan dalam menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Hal ini juga berarti akses konsumen terhadap produk yang dijual. Strategi pemasaran yang meliputi tentang place ini seperti lokasi, channel distribusi, luas, cakupan distribusi, transportasi dari atau ke tempat, dan logistik atau lainnya. Oke, jadi aku mau nambahin dikit dari apa yang sudah dikatakan Sarah tadi. Ada satu cara lagi yang bisa dilakukan perusahaan untuk melancarkan kegiatan bisnisnya, yaitu dengan cara promosi. Promosi ini menurutku merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan informasi produk dan menciptakan citra produk yang baik kepada masyarakat. Itu. Aku mau tanya dong, terus menurutmu kriteria promosi yang baik itu seperti apa? Jadi menurutku promosi yang baik itu ya promosi yang bisa membujuk masyarakat untuk membeli produk kita atau produk dari perusahaan tersebut gitu. Oke anak-anak, waktu sudah habis untuk berdiskusi. Ibu lihat tadi diskusi kalian sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang kalian tugasnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu minta untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan dulu. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Masih semangat kan ya? Masih. Nah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi bisnis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan komunikasi bisnis di awal oleh Ibu Guru. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, mulai dari pengertian komunikasi bisnis itu apa sih? Nah, komunikasi bisnis itu adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, pendapat, nah maupun instruksi yang mana bisa disampaikan melalui personal maupun impersonal, melalui simbol-simbol ataupun sinyal-sinyal, sehingga dapat
diperoleh pemahaman yang sama antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, kemudian dalam komunikasi bisnis itu sendiri juga terdapat strategi komunikasi bisnis. Nah, strateginya meliputi apa aja? Yang pertama adalah produk. Nah, produk itu apa sih? Produk itu adalah berupa barang fisik, jasa, manusia, tempat, ide kreatif, organisasi, dan lain-lain. Nah, produk itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, strateginya apa aja? Nah, strateginya adalah bisa berupa keragaman produk, kualitas produk, desain, feature, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah price. Nah, price itu bisa harga gitu kan. Nah, harga itu apa? Harga adalah komponen penting dalam suatu strategi pemasaran, teman-teman. Nah, dalam harga itu harus terjangkau untuk target pasar tersebut. Strateginya itu bisa meliputi apa aja? Strategi dalam harga itu bisa meliputi diskon, allowance, jangka waktu pembayaran kredit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah place atau tempat. Nah, tempat ini adalah tempat yang digunakan untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, hal ini juga bisa berupa akses konsumen terhadap produk yang dijual. Nah, dalam strategi pemasarannya itu adalah bisa meliputi lokasi, channel distribusi, luas cakupan distribusi, transportasi dari atau ke tempat distribusi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada promosi. Nah, promosi ini merupakan hal penting dalam menyampaikan informasi produk dan menciptakan citra yang baik kepada masyarakat. Nah, promosi yang baik itu seperti apa? Promosi yang baik itu adalah promosi yang harus mampu membujuk pelanggan agar membeli produk perusahaan tersebut. Nah, bagian ini yang merupakan strategi pemasaran yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah, saya kira demikian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Saya mau bertanya sekaligus memberikan masukan. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, strategi apa sih yang sulit dilakukan oleh sebuah UMKM? Kemudian saya ingin memberikan masukan bahwa menurut saya, komunikasi bisnis itu merupakan suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, kemudian instruksi dan sebagainya yang dilakukan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Baik, kelompok 1 silahkan dijawab. Oke, baik, terima kasih Septi atas pertanyaan dan masukannya. Jadi menurut kelompok kami, strategi yang paling sulit diterapkan oleh UMKM di Indonesia khususnya yaitu strategi promosi. Kenapa sih strategi promosi ini sulit diterapkan oleh UMKM di Indonesia? Karena kebanyakan UMKM di Indonesia itu yang ngelola itu masih lingkup keluarga. Jadi strategi promosi yang digunakan juga masih sangat sederhana, yaitu dengan cara mulut ke mulut. Dan hal itu yang menyebabkan produk dari UMKM di Indonesia itu yang sulit berkembang gitu. Ada tanggapan dari Mbak Septi? Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain mungkin? Sudah? Sudah cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, karena kelompok 1 sudah bagus sekali pekerjaannya, nanti tolong kelompok lain juga dikumpulkan pekerjaannya ya. Nanti Ibu beri hadiah untuk kelompok 1 di akhir kelas ini. Oke, silahkan kembali ke tempat. Oke anak-anak, karena diskusi sudah selesai, tolong kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dengan menata bangku masing-masing ya. Silahkan. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai materi teori strategi dan komunikasi bisnis. Nah tadi kita sudah melihat video, kemudian materi, kemudian kalian sudah berdiskusi bersama. Nah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai komunikasi bisnis. Nah komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, pendapat, gagasan, ide melalui personal interpersonal yaitu dengan simbol dan sinyal sehingga dapat diperoleh pemahaman bersama. Nah tadi kalian sudah setuju dan sepakat bahwa strategi komunikasi bisnis itu ada 4, yaitu apa saja? Yaitu promotion, kemudian price, place, kemudian terakhir produk. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, karena waktu sudah habis, apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Tidak. Oke,
Nanti untuk minggu depan kalian pelajari materi selanjutnya, kemudian Ibu berikan tugas mengenai komunikasi bisnis yang ada di lingkungan perusahaan sekitar rumah kalian. Oke, besok kumpulkan minggu depan. Ibu rasa cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.